Apa judulnya Bapak Ibu? Korban Yesus membuat kita berharga. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Ayat ini menjanjikan bahwa barang siapa yang menang, Yesus tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Lalu kita bisa kejar lagi. Siapa yang menang itu? Siapa yang dimaksud oleh Yesus yang menang itu? Itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus itu pasti menang. Kok bisa menang, Pak? Gini Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa kita selamat. Berarti kita menang atas maut. Benar? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tahu oleh bilurnya kita sembuh. Berarti kita menang atas penyakit. Benar? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tahu kita tidak lagi hidup terkutuk karena Yesus telah menggantikan kita mati terkutuk. Amin Bapak Ibu. Kita menang atas kutuk. Karena itulah baik kita hari ini percaya kepada Yesus, kita pasti menang. Menang atas maut, menang atas penyakit, menang atas segala resesi, menang atas segala apapun masalah di dalam kehidupan kita. Karena itulah menang adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saudara percaya Yesus? Nah, kita menang. Haleluya. Karena itulah baik kita hari ini, kita adalah orang yang percaya Yesus, kita adalah orang yang menang. Nah, pada saat Yesus mati di atas kayu salib Bapak Ibu, karya salibnya itu seluruh dunia, untuk seluruh dunia. Itulah sebabnya pada saat Yesus mati di atas kayu salib, maka keselamatan itu diterima oleh seluruh dunia, turun atas seluruh dunia. Tetapi yang menjadi masalah adalah ada orang yang menerima, ada orang menolak. Tapi keselamatan itu sendiri itu turun atas seluruh dunia, benar. Tetapi ada yang menerima, ada yang menolak. Sama seperti Natal. Natal adalah Yesus lahir atas dunia. Tapi ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima, orang itu yang mengalami damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Hal yang sama juga. Keselamatan Yesus, karya salibnya itu turun atas seluruh dunia. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 9, kalau saudara buka, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, menunjuk kepada Yesus, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Menghapus dosa seluruh dunia. Dan ketika dihapus Bapak Ibu, maka semua orang tercatat sebagai warga surga. Awalnya demikian. Tetapi selanjutnya adalah ada yang percaya, ada enggak. Dan ketika orang tidak percaya, pada saat itulah nama mereka terhapus dari kitab kehidupan. Yang tinggal siapa? Nama mereka, orang yang percaya kepada Yesus. Dan salah satunya adalah nama kita. Dan Bapak Pari itu juga luar biasa, ditunjukkan nama beliau satu halaman dengan nama Ibu Pari Haji. Haleluya Bapak Ibu. Iya, dan kita juga harus punya iman. Namaku juga ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya, kenapa nama kita ada? Karena kita percaya kepada Yesus. Sehingga kenapa kita tidak terhapus dari kitab kehidupan. Nah, pada perjanjian lama Bapak Ibu, orang Israel selamat setiap tahun lewat korban hewan yang dipersembahkan oleh imam besar pada hari pendamaian. Kalau dalam bahasa asli sananya, Ibraninya adalah Yom Kippur. Dan juga itu ada juga perang Yom Kippur. Itu terjadi pada hari pendamaian. Coba kita lihat ayatnya, Imamat 16 ayat 14 sampai dengan 16. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya berapa kali? 7 kali. Totalnya berapa kali? 8 kali. Sekali di atas, 7 kali di depan. Totalnya 8 kali Bapak Ibu. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan itu, yakni dia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Sekarang lihat kepada saya. Ini adalah peristiwa sekali setahun pada hari pendamaian Bapak Ibu. Pada hari pendamaian itu, itulah pada saat imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Dan hanya sekali dalam setahun yang boleh imam besar Bapak Ibu. Jadi nggak bisa imam besar walaupun siapapun itu Bapak Ibu, Harun atau keturunannya masuk ruang Maha Kudus asal-asal. Oh, saya bikin hari ini. Oh, saya bikin besok. Saya bikin minggu depan. Oh, tidak Bapak Ibu. Hanya sekali setahun. Itu pada hari
raya pendamaian. Dalam bahasa sononya adalah Yom Kippur. Ngapain imam besar tadi? Imam besar tadi mengadakan pendamaian antara Allah dengan umat Israel, mengadakan penebusan antara Allah dengan bangsa Israel, Bapak Ibu. Cara penebusannya bagaimana? Imam besar harus membawa darah. Jadi awalnya dia menebus dirinya dan keluarganya, baru nanti dia membawa darah untuk penebusan bangsa Israel. Tapi caranya sama. Caranya adalah dia harus membawa darah, lalu dia percikan ke atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu adalah tutup pada tabut perjanjian. Pada tabut perjanjian itu ada kayak gambar burung, Bapak Ibu. Lalu di bawah kayak gambar burung tadi ada lempengan. Nah, itulah tutup. Nah, di bawah tutup tadi ada kotak yang dia tutupin, terdiri atas 3 benda, yaitu 2 loh batu, roti mana, dan tongkat bertunas Harun. Ah, itu. Nah, jadi imam besar tadi membawa darah tadi, memercikan darah pada tutup pendamaian di bagian atas sekali, trot. Lalu kemudian 7 kali di depan, trot, 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 trot di depan. Kenapa caranya demikian, Pak? Karena tutup pendamaian ini berbicara tentang tata Allah. Dan kenapa harus ada 7 kali? Karena saudara kalau baca di dalam kitab Wahyu, di depan tata Allah ada 7 roh Allah. Iya, itulah sebabnya cara penebusan adalah sekali di tata Allah, trot, lalu 7 kali di depannya, trot, 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 trot. Totalnya berapa? 8 kali. Dan inilah yang terjadi setiap tahun pada hari pendamaian atau juga hari penebusan. Dan saya ingin katakan Bapak Ibu, apa yang terjadi pada perjanjian lama itu adalah bayangan yang akan tergenapi dalam Yesus yang adalah hakikat. Itulah sebabnya kalau pada masa perjanjian lama perlu 8 kali percikan darah untuk menebus Imam Harun dan keluarganya dan juga bangsa Israel. Maka bagi kita juga hari ini, Yesus anak domba Allah yang sebenarnya harus mengalami 8 percikan darah untuk kita mengalami penebusan di hadapan Allah. Karena apapun yang terjadi pada perjanjian lama itu bayangan yang harus tergenapi dalam Yesus. Karena itulah Bapak Ibu, Yesus harus mengalami 8 kali percikan darah. Karena itu saya pernah baca buku, ada dikatakan Yesus mengalami 3 kali pendarahan. Dari bilurnya ada katanya 5, ada katanya 7, ada katanya 8. Saya ingin berpegang pada 8. Kenapa? Karena apapun yang Yesus alami harus sudah disebutkan dalam perjanjian lama. Dan ini sudah disebutkan dalam imamat, bahwa imam besar melakukan penebusan, melakukan pendamaian dengan Allah, harus melakukan 8 kali percikan. Dan itu menjadi gambaran bahwa Yesus kelak akan mengalami 8 percikan darah untuk kita bisa berdamaikan dengan Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, karena perjanjian lama itu adalah gambaran atau bayangan dari yang harus tergenapi dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, darah hewan yang dilakukan oleh imam besar tadi setiap tahun pada hari pendamaian itu tidak bisa menghapus dosa. Ya, umat Israel ataupun dosa Harun Bapak Ibu. Itu hanya menutupi. Kenapa hanya menutupi? Karena darah hewan tadi nilainya di bawah nilai dari manusianya. Ya, seperti ini contohlah Bapak Ibu. Misalkan ini adalah orang Yahudi berdosa. Ketika dia berdosa, dia harus datang ke Bait Allah untuk mengalami penebusan dosa. Dia membawa hewan korban. Misalkan hewan korbannya adalah ini Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Nilai hewan korban dengan nilai nyawa manusia ini jauh lebih tinggi nilai manusianya. Benar Bapak Ibu ya? Iya dong. Haleluya. Kenapa saya perbandingkan nilai manusia? Karena dosa itu harus mengalami hukuman maut. Jadi itu senilai nyawanya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, dan nyatanya pada perjanjian lama nilai hewan, nyawa hewan tidak sebanding dengan nilai manusia. Itulah sebabnya darah hewan ini sampai kapanpun tidak pernah menyempurnakan penebusan dosa dari manusia. Amin Bapak Ibu. Dan karena tidak pernah menyempurnakan, maka harus dilakukan setiap tahun. Itulah yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 1. Diberikan korban setiap tahun diulang-ulang. Kenapa? Hanya sekedar menutupi dosa ini agar manusia tidak dihukum mati oleh Allah. Ibarat kalau saudara punya utang 1 miliar lah misalkan. Saudara nggak mampu bayar. Utang pokoknya saudara tidak bisa bayar Bapak Ibu. Hanya saudara bisa bayar bunganya. Bunga dari utang itu. Apa yang terjadi? Maka sepanjang umur saudara bayar utang tadi. Karena apa? Utang pokoknya belum tersentuh. Bapak Ibu, hanya bunganya saja. Dan itu yang terjadi pada dosa manusia. Dosa manusia demikian besar, tidak mungkin dibayar oleh darah hewan tadi. Karena itulah hanya sekedar menutupi dosa manusia supaya tidak mati. Sama seperti saudara tadi membayar utang, hanya bunganya, sekedar debt collector tidak datang ke rumah saudara. Kira-kira gitulah Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Allah itu Maha Kasih. Maka Allah kemudian memberikan domba yang sebenarnya, dan itulah Yesus. Iki aku Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Nilai Yesus jauh lebih tinggi dari nilai manusia. Dikumpulkan seluruh dunia, dikumpulkan seluruh abad, nilai Yesus jauh lebih tinggi dari manusia. Itulah sebabnya ketika Yesus membayar,
dosa kita di atas kayu salib, pembayaran itu berlebih dan langsung lunas. Jebret, lunas. Karena itulah penebusan Yesus di dalam kitab Ibrani dikatakan sekali untuk selamanya. Karena apa? Langsung lunas. Dan itu juga dikatakan dalam Korintus 1 Korintus 6 ayat 20, Yesus telah membayar utang kita dengan lunas, dan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Benar Bapak Ibu? Lunas. Kenapa? Nilai Yesus jauh dari nilai manusia. Sekali dibayar langsung lunas. Tapi zaman dulu, hewan, sampai kapanpun hewan ini nggak mungkin bisa membayar lunas hutang dosa manusia. Karena itulah harus diulang terus tiap tahun. Haleluya Bapak Ibu. Sedangkan Yesus sekali untuk selamanya, langsung lunas. Bahkan pembayarannya berlebih. Kenapa berlebih? Karena nilai Yesus jauh lebih dari nilai manusia. Maka ketika Yesus membayar, maka pembayaran lebih. Maka pemulihan yang juga dialami oleh manusia, pemulihan berlebih. Karena itulah bagi kita dalam Yesus, ditebus Yesus, saudara tidak kembali dipulihkan seperti kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa, tapi saudara dipulihkan lebih di atas dari itu. Adam dan Hawa hanya berkuasa atas Taman Eden, saudara kita semua nanti, bukan hanya Taman Eden, tapi saudara kita duduk di tatala bersama-sama memerintah bersama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tuh, haleluya Bapak Ibu. Sampai sini nangkap Bapak Ibu? Haleluya. Karena itulah penebusan Yesus, sekali untuk selamanya, selesai. Haleluya, sekali itu selamanya selesai. Tapi kalau zaman perjanjian lama hanya hewan, harus diulang-ulang karena nilainya tidak sepadan. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa dengan membayar lunas di atas kayu salib. Tadi darah hewan tidak bisa membayar lunas, hanya menutupi dosa. Karena itulah harus dibayar, dilakukan setiap tahun. Bayaran Yesus sekali untuk selama-lamanya untuk kelepasan kekal kita. Coba kita tutup bagian pertama dengan Ibrani 9 ayat 12. Dan ia, siapa ini ia? Yesus. Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Sebenarnya bukan tempat yang kudus, tempat maha kudus. Karena Yesus masuk ke tata Allah. Amin. Ya, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu pas. Kelepasan yang kekal ini saudara baca kelepasan Yesus atau kelepasan kita? Kelepasan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris jelas dikatakan untuk kita beroleh kelepasan kekal. Kalau dari ayat ini kesannya seakan-akan Yesus yang dilepas. Bukan Bapak Ibu, kita yang perlu terlepas. Karena kita yang terikat selama ini oleh dosa. Amin. Haleluya. Jadi lewat penebusan Yesus, lewat darahnya Bapak Ibu, sekali itu selamanya langsung lepas. Kenapa? Nilai Yesus itu jauh lebih tinggi dari nilai nyawa manusia. Langsung lunas. Karena itulah bagi kita hari ini, waduh, kita dalam Yesus itu luar biasa. Karena kita telah ditebus sekali untuk selamanya, sehingga kita beroleh penebusan kekal. Amin Bapak Ibu. Tapi masih banyak orang Kristen nggak percaya ini Bapak Ibu. Iya, seakan-akan saudara tahu, tiap minggu aja dia merasa sudah berdosa. Waduh, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan. Seakan-akan dia selalu dalam hidup dalam dosa Bapak Ibu. Padahal saudara perlu tahu, pada masa perjanjian lama saja lewat korban hewan yang diberikan oleh orang Yahudi, bahwa orang Yahudi itu mengalami penebusan dosa selama berapa lama? Penghapusan dosa selama 1 tahun penuh. Lah kadang-kadang orang Kristen setiap minggu aja sudah merasa berdosa. Itu artinya apa? Mereka merendahkan darah Yesus lebih dari darah hewan Bapak Ibu. Itu kan penghinaan. Orang darah hewan aja bisa menembus dosa, orang Yahudi bisa selama 1 tahun penuh. Loh kok masa darah Yesus hanya 1 minggu aja nggak kuat menembus manusia? Ya benar aja tuh. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah hari ini sadari bahwa penembusan Yesus sekali itu selamanya. Kenapa bisa sekali itu selamanya? Karena Yesus Alfa dan Omega, maka penebusannya juga adalah Alfa dan Omega bagi setiap kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Gambarannya gini, misalkan kita hidup sekarang ini, saudara mengalami penebusan dosa, Yesus menebus kita kapan matinya Bapak Ibu? 2000 tahun yang lalu. Benar? Berarti apa? Saudara kita semua mengalami penebusan dosa hari ini tanggal 15, hari Minggu tanggal 15 Januari 2012, lewat karya kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mundur. 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Penebusan Yesus adalah penebusan masa depan. Benar? Kesini. Karena Yesus mati bukan sekarang, tapi 2000 tahun yang lalu. Tapi karya salibnya menebus kita sekarang ini. Berarti Yesus menebus kita ke masa depan. Benar Bapak Ibu? Oke? Ternyata penebusan Yesus bukan hanya terbatas sampai hari ini, tapi terus sampai selama-lamanya. Benar kan? Di dalam Ibrani dikatakan demikian. Sampai selamanya. Sekali itu selamanya. Benar? Oke? Misalkan saudara lahir 40 tahun yang lalu. Ya, misalkan saudara 47 tahun yang lalu. Seperti umur saya Bapak Ibu, 47 tahun yang lalu. Misalkan saudara lahir 47 tahun yang lalu, oke? Misalkan saudara meninggal nanti 100 tahun lagi, oke, di sini. Artinya apa Bapak Ibu?
penebusan Yesus adalah penebusan masa depan, berlaku sampai hari ini dan juga sampai selama-lamanya. Benar? Saudara lahir, baru lahir saya sudah mengalami penebusan, Bapak Ibu. Saudara mati dan 100 tahun lagi masih mengalami penebusan. Karena penebusan Yesus sampai selama-lamanya. Artinya apa? Penebusan Yesus itu penebusan kekal. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari, Yesus telah menebus kita kekal sekali itu selamanya. Maka hari ini, jangan lagi saudara merasa, aku masih berdosa, aku masih terkutuk, aku mengalami hukuman. Tapi hari ini kita percaya, dalam Yesus sekali itu selamanya, kita saudara sudah dibayar lunas segala hutang dosa kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Kita ngomong ayat, ada ayatnya Ibrani Bapak Ibu, bahwa berlaku kekal kan? Iya dong. Sekarang kita masuk pada bagian kedua Bapak Ibu. Dari Gunung Sinai keluar dua hal, Taurat dan solusi Taurat. Coba kita baca dulu Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus membawa dua hal, kasih karunia dan kebenaran. Sekarang lihat kepada saya. Semua orang Kristen percaya, yakin bahwa Musa membawa hukum Taurat itu dari puncak Gunung Sinai berupa dua loh batu. Secara fisik benar Musa membawa dua loh batu Bapak Ibu. Tetapi secara rohani Musa disuruh membangun bait Allah. Dan Allah berkata, bangun bait Allah seperti gambaran yang kau lihat di puncak Gunung Sinai. Haleluya. Dan bait Allah itu, itulah solusi Taurat. Solusi dua loh batu ini Bapak Ibu. Kok bisa? Iya. Karena setiap kali orang Israel berdosa, dan berdosa selalu berkaitan melanggar hukum Taurat, mereka harus datang ke bait Allah untuk minta apa? Pengampunan dosa, membawa hewan korban domba. Artinya apa? Bait Allah ini solusi dari pelanggaran mereka terhadap Taurat. Karena setiap kali mereka dosa melanggar, datang ke situ beroleh pengampunan. Jadi bait Allah itu adalah solusinya yang disediakan oleh Allah. Haleluya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, rupanya Musa saat di puncak Gunung Sinai demikian lama. Saking lamanya 40 hari 40 malam Bapak Ibu, sampai orang Israel berpikir, waduh, jangan-jangan Musa sudah mati disambar oleh Allah. Haleluya. Itulah sebabnya mereka kemudian, kita sudah kehilangan Musa, kita buat Allah tandingan. Maka mereka membuat patung lembu emas. Amin Bapak Ibu. Karena mereka pikir Musa sudah mati. Nah, ada sesuatu juga yang menarik tentang hukum Taurat Bapak Ibu. Hukum Taurat itu terdiri dari 10. Dan hukum pertama apa Bapak Ibu? Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Benar Bapak Ibu? Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini. Ketika manusia melakukan satu hukum ini, maka sebenarnya semua hukum dia lakukan. Karena ketika mereka ada dalam Tuhan, maka mereka mendapatkan semua solusinya. Dan itu yang terjadi saat Yesus. Wujudnya adalah saat Yesus. Dapat Yesus, dapat semuanya. Dapat kerajaan Allah kebenaran, semua ditambahkan. Dan itu kita alami hari ini. Dapat Yesus, saudara dapat selamat. Dapat Yesus, dapat kesembuhan. Dapat Yesus, dapat berkat. Dapat Yesus, dapat jodoh. Dapat Yesus, dapat keturunan. Dapat Yesus, dapat semuanya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Maria. Maria melakukan satu hal yang benar, mendapatkan Yesus. Maka semua dia dapatkan. Sedangkan Marta, dia sibuk oleh banyak hal, tapi satu hal dia lupakan. Yesus dia lupakan. Hilang semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari dapatkan Yesus, kita dapatkan semuanya. Nah, Musa di puncak Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam sebagai persiapan hukum Taurat, tetapi juga termasuk solusinya. Dan solusinya itu adalah bait Allah, keimamannya, termasuk juga pakaian imam besar ya. Dan itulah solusi dari hukum Taurat Bapak Ibu. Karena itulah hari ini, apa yang Musa lakukan, apa yang Musa bawa sebenarnya dari puncak Gunung Sinai itu, sekarang tergenapi secara sempurna. Karena apa yang menjadi solusi dari hukum Taurat tadi, yaitu bait Allah, imam besarnya, termasuk juga pakaiannya, tergenapi dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, Yesus adalah wujud sebenarnya. Karena Yesus disebut juga apa Bapak Ibu? Bait Allah. Aku adalah bait Allah. Benar? Yesus adalah imam besar agung kita. Benar? Imamnya dapat situ. Amin Bapak Ibu. Jubahnya sama juga. Yesus berjubah kebenaran, akan membungkus kita. Amin. Jadi apapun yang menjadi solusi hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, yang ditaruh Allah dalam otaknya, itu kemudian akan tergenapi dalam Yesus. Karena konsep bait Allah menjadi solusi hukum Taurat, itu nanti akan tergenapi dalam Yesus. Kapanpun kita jatuh dalam dosa, datang kepada Yesus, segala dosa kita akan diampuni oleh Yesus. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Musa itu mengadakan persiapan untuk hukum Taurat dan solusinya 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Dan juga Yesus tergambar juga. Sebelum Yesus dicobai, maka Yesus harus berpuasa berapa lama Bapak Ibu? 40 hari 40 malam. Persiapannya
Benar? Coba kita lihat ayatnya. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lihat kepada saya. Dan inilah awal dari semuanya. Tidak lama kemudian Yesus dicobai, dan setelah dicobai Yesus melakukan pelayanan. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga Musa di puncak Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Persiapan untuk hukum Taurat dan solusi dari hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, ada satu hal juga yang sering kali dilakukan oleh manusia yang sebenarnya tidak cocok dengan rancangan Allah Bapak Ibu. Orang manusia menghabiskan sampai miliaran dolar untuk menyelidiki alam semesta. Padahal Allah membahas tentang bumi dan segala ciptaannya. Berapa lama Bapak Ibu? Haleluya. 5 hari, manusia hari ke-6. Benar Bapak Ibu ya? Ya, dan itu dibahas hanya dalam satu pasal. Kejadian 1. Itu adalah proses penciptaan. Bumi dan segala isinya. Benar Bapak Ibu ya? Tetapi manusia menghabiskan dana miliaran dolar, dana lebih besar untuk satu pasal yang Allah ciptakan. Sedangkan Allah membahas tentang Yesus dan penebusannya, dan itu tergambar dalam banyak pasal-pasal imamat, keluaran, dan segala macamnya. Lebih dari 10 pasal. Manusia menggunakan miliaran dolar untuk membahas satu pasal penciptaan langit dan bumi. Dari sini saudara melihat apa Bapak Ibu? Prioritas yang dilakukan oleh manusia itu berbeda dengan prioritas yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan hanya membahas penciptaan langit dan bumi hanya satu pasal. Manusia malah fokus kepada langit dan bumi dan segala isinya Bapak Ibu, sampai miliaran dolar. Sedangkan Allah membahas tentang penebusan, tentang Yesus, itu sampai 10 pasal lebih Bapak Ibu. Haleluya. Ini artinya apa? Prioritas manusia, rancangan manusia, fokus manusia seringkali berbeda dengan fokusnya Tuhan. Karena itulah Allah juga berkata, rancanganku, jalanku berbeda bagikan langit dan bumi dengan rancangan manusia. Kalau dalam bahasa Inggris itu bukan rancangan, tapi pikiranku dengan pikiran manusia itu beda langit dan bumi. Coba kita baca ayat dulu. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Atau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, pikiranku dari pikiranmu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita fokus sesuai dengan apa yang menjadi fokusnya Allah. Bahwa penebusan Yesus, yang itulah yang menjadi fokusnya Allah. Saudara hidup sesuai rancangan Tuhan, saudara berkemenangan. Karena apa? Lewat penebusan Yesus kita beroleh selamat. Benar? Lewat penebusan Yesus kita beroleh kesembuhan. Lewat penebusan Yesus kita beroleh berkat. Lewat penebusan Yesus kita beroleh banyak hal dalam kehidupan. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang pernah kita lakukan. Benar Bapak Ibu? Nah, iya. Karena itulah fokus kepada rancangan Allah, bahwa fokusnya Allah adalah pada karya penebusan Yesus, maka hidup kita berkemenangan. Sama seperti inilah, saya ambil contoh lah. Berapa banyak penelitian dihabiskan dana ataupun juga waktu untuk obat kanker, itu pasti luar biasa sekali. Berapa Ibu? Ada kanker paru-paru, ada kanker kulit, ada kanker segala macam. Benar? Itu pasti sudah miliaran dolar. Padahal hanya dengan terima perjamuan kudus saudara sembuh. Bapak Ibu, betapa luar biasanya. Benar? Saudara bisa bayangkan itu kontrasnya. Berapa banyak miliaran dolar sudah digunakan untuk meneliti, menemukan cara, obat atau teknik untuk menyembuhkan orang dari kanker. Padahal hanya terima perjamuan kudus kita sembuh. Karena itulah ketika saudara fokus kepada rancangan Allah, wih mantap kita menang kita. Haleluya, udah gratis, gak sakit lagi. Haleluya, iya kan? Iya dong. Kanker itu saudara ya Bapak Ibu, itu adalah sel yang memberontak, sel yang ganas di tubuh kita. Lalu bagaimana secara teknis medis untuk menyembuhkan itu? Maka sel memberontak, sel ganas tadi dimatikan. Caranya apa? Diracuni. Itulah kemoterapi. Dari kata chemistry itu muncul kata kemo. Karena itulah saudara disuntikan cairan kimia untuk mematikan sel ganas tadi Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Sel ganasnya memang mati, tapi sel ganas itu juga bagian tubuh saudara. Maka saudara juga menjadi setengah mati. Bisa botak juga Bapak Ibu. Cara Allah bukan dengan mematikan sel, tetapi memperdamaikannya. Sel-sel ganas tadi didamaikan saat terima perjamuan kudus. Kenapa? Yesus Raja Damai. Semua sel-sel ganas tadi didamaikan, tidak lagi memberontak, sembuhlah kita. Itulah yang menjadi rahasia kenapa berbagai jenis kanker, berbagai jenis stadium, ada sampai 4 gitu Bapak Ibu, itu terima perjamuan kudus bisa sembuh. Karena tidak ada lagi sel yang ganas, ya sembuhlah dia. Haleluya. Karena itulah cara Allah, cara luar biasa. Hanya terima perjamuan kudus, murah meriah, tokcer, tanpa sakit. Padahal penelitian medis sudah berapa miliar dolar untuk menemukan obat kanker. Karena itulah bagi kita hari ini, sadari penebusan Yesus, saudara menang. Karena itu telah dibahas Allah 10 pasal lebih, sedangkan penciptaan hanya 1 pasal. Karena itulah fokus kepada rancangan Allah, hidup kita akan berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu.
Nangkap ya sampai sejauh ini ya. Haleluya. Yes. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Kita berharga di mata Tuhan. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi kita itu seperti biji matanya Tuhan, Bapak Ibu, dijaga Tuhan. Kalau saudara lihat biji mata saudara, Bapak Ibu, ini adalah bagian organ yang paling banyak proteksinya. Kalau jantung saudara hanya tulang rusuk. Kalau mata saudara, ya ini tulang dahi ini itu melindungi mata. Karena itulah mata selalu di dalam, tidak ada nongol ke luar. Udah Bapak Ibu, ada mata nongol keluar, nggak kan? Masuk ke dalam kan? Supaya apa? Tulang ini memproteksi mata saudara. Itu satu. Bulu mata anti badai juga. Seperti si hari ini. Haleluya Bapak Ibu. Ini bukan bulu mata, alis mata itu memproteksi mata saudara. Bulu mata juga melindungi saudara. Kelopak mata juga. Itu berapa kali lapis itu proteksinya? Saudara lihat itu? Ada tulang mata. Ini tulang rangka ini Bapak Ibu. Juga ada alis mata, ada bulu mata, ada kelopak mata, ada cairan mata juga. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat itu betapa berlapis-lapisnya. Jantung hanya tulang rusuk Bapak Ibu. Cuma satu kan? Cuma satu. Mata banyak banget. Karena itulah ketika Tuhan mengatakan kita biji matanya, berarti proteksi Tuhan berlapis-lapis dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu. Saudara lihat itu? Karena itulah kita sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Ini betapa berlapis-lapis ya perlindungan mata kita. Dan kita dikatakan biji matanya. Anak saudara saya yang paling sayang, mungkin ya dorong-dorong kepala saudara, oke lah. Tapi tidak ada orang tua yang izinkan anaknya yang tersayang sekalipun colok-colok matanya. Ada saudara izinkan anak saudara colok-colok mata saudara? Nanti papa buta enggak? Papa buta nanti. Benar? Ada saudara izinkan? Enggak kan? Enggak ada kan? Tapi nolong kepala saudara, oke lah untuk anaknya. Amin. Yang tunggangi saudara juga kuda-kudaan, oke lah. Tapi tidak ada sayang-sayang anak saudara selalu izinkan colok-colok mata saudara. Haleluya. Dan kita adalah biji matanya Tuhan Bapak Ibu. Karena itulah proteksi Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Haleluya. Dan kita mengalami itu ketika kita dalam Yesus Bapak Ibu. Dan itu terjadi pada saat perjamuan kudus. Dan ketika kita perjamuan kudus, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena kita menyatu Yesus, Yesus dalam kita dalam Yesus, maka tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Iya. Dan Allah juga sering juga disebut kasih. Tetapi selain juga Allah disebut kasih, Allah juga sering kali disebut terang. Dan karena Allah terang, itu punya pemahaman juga yang negatif. Ketika orang berdosa, dia takut kepada Allah yang terang. Karena ketika dia berdosa, dia berkata, aduh nanti ketahuan dosa saya. Aduh nanti kelihatan kelemahan saya. Aduh. Dan itu terjadi ketika saudara di luar Yesus Bapak Ibu. Karena terang Allah, mereka takutkan akan menyingkapkan dosa mereka. Coba kita lihat dulu bahwa Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yesus sering juga disebut terang dunia. Saudara disebut juga terang dunia. Kenapa saudara menjadi terang dunia? Karena Yesus ada dalam saudara. Amin Bapak Ibu. Maka saudara jadi terang juga. Iya, sama seperti lampu teplok Bapak Ibu. Awalnya lampu teplok itu gelap. Tapi ketika sudah nyala apinya, maka lampu teplok itu bisa menjadi terang. Karena apa? Ada api di dalamnya. Benar? Hal yang sama juga kita. Yesus adalah terang dunia, dan kita menjadi terang juga karena Yesus ada di dalam kita. Bagi kita menjadi terang juga. Dan ketika kita menjadi terang, Yesus dalam kita, maka kita juga berjalan dalam terang. Tetapi bagi orang di luar dari Yesus, mereka takut akan terang Allah. Aduh, nanti aku kelihatan dosanya. Aduh, nanti akan kelihatan kelemahanku. Aduh, nanti akan kelihatan kenajisanku. Tapi hari ini, saudara tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena justru kita terlihat semakin indah. Sebab apa? Segala dosa, kelemahan kita telah dihapuskan oleh Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya, bagi orang yang masih dosa, mereka takut. Sama seperti saudara lah. Ketika kecil, atau juga anak saudara, ketika memecahkan piring saudara, anak saudara, sebelumnya dia merasa sangat disayang oleh mamanya. Tapi ketika dia tahu melakukan kesalahan, pecah piring, waduh dia takut. Aduh nanti bapak saya tahu saya dijewer, saya nanti dicubit, saya nanti ditokok. Aduh benjol saya. Kemudian dia ngumpet Bapak Ibu. Tapi ketika mamanya berkata, nak, mama sudah tahu kamu memecahkan piring mama. Tapi sini, mama lebih sayang kamu dibanding piring. Piring bisa dibeli, mari peluk mama. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saudara berkata demikian, anak saudara memeluk, maka tidak ada lagi ketakutan. Ketakutannya sirna, kenapa? Kesalahannya sudah diampuni. Bahkan juga ketika anak saudara memeluk, lagu-lagu permintaan langsung muncul. Ma, besok saya ulang tahun, beli sepeda ya. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Apa yang memisahkan kita dengan Allah? Dosa kita. Tapi ketika dosa ini dihapuskan oleh Yesus, maka saudara bisa memeluk Bapa kita. Dan saudara bisa berkata, Bapa, sembuhkan aku. Bapa, berkati aku. Bapa, berikan aku jodoh. Haleluya Bapak Ibu.
Haleluya, sama seperti tadi. Kita anak-anak Allah. Dosa penghalang sudah hilang oleh Yesus. Benar? Karena itu kita bisa memeluk Bapa untuk kita mengucapkan lagu-lagu permintaan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari Yesus itu luar biasa. Lewat Yesus segala penghalang sudah tidak lagi, sehingga kita bisa memeluk Bapa kita bisa mengajukan segala permintaan, bahkan juga kita terlihat indah karena terang Allah akan memantul dari kehidupan kita. Tapi kalau saudara duniawi, maka kehidupan saudara akan terpantul. Bapak Ibu, duniawi saudara akan terpantul. Tapi ketika kita dalam Tuhan, terang Tuhan akan terpantul, sehingga orang akan melihat, oh itu anak Tuhan, karena kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Iya, karena itulah janganlah kita berkata aku hamba tidak berguna, atau juga aku ini ulat. Tidak ada artinya. Karena ada aja orang Kristen demikian, Bapak Ibu. Kalau itu dikatakan, itu menghina Yesus. Karena Yesus membuat kita menjadi mulia, sempurna di hadapan Bapa. Amin. Coba kita tutup khotbah kita dengan Mazmur 22 ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Karena itu saudara jangan mengucapkan ucapan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus telah mengubahkan kita. Kita bukan lagi ulat, karena kita menjadi sempurna. Kita bukan lagi celah, karena kita dibebaskan dari celah. Kita bukan lagi terhina, karena kita telah mulia di hadapan Bapa di surga. Kita menjadi anak Allah yang dikasih, berkenan, yang beroleh kemenangan dalam kehidupan. Amin. Sadari hari ini bahwa korban Yesus membuat kita berharga. Pegang itu, maka saudara benar-benar berharga di matanya, sehingga hidupan kita menjadi menang. Kita beroleh keselamatan, kita beroleh kesembuhan, kita beroleh berkat, dan banyak hal lagi kebetulan kita dapatkan. Berikan kemuliaan luar biasa paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.